warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik peternakan ayam jantan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya di sini sebagai yang merekam dan mengedit video. Saya Nuri Elsa Yulianti sebagai pencatat dari wawancara. Saya Naysila Feby Anggraini, saya sebagai yang mewawancarai pemilik dari usaha peternakan ini. Saya Muhammad Iqbal sebagai perekam audio. Saya Rina Royhatun Buka sebagai perekam audio. Yuk ikutin kegiatan kita. Yo. Kita bersama-sama ingin mewawancarai salah satu pebisnis dengan kakak siapa? Oke, hai semuanya, perkenalkan saya Saprolaya Najha yang kali ini alhamdulillah berkesempatan memiliki salah satu bisnis yaitu peternakan ayam jantan. Nah, apa sih yang bikin kakak tertarik untuk membuka bisnis peternakan ayam jantan ini? Oke, kalau hal yang bikin tertarik saya buat bisnis ayam jantan ini, yang pertama tentunya ayam jantan ini mengenai penyalurannya itu banyak di beberapa tempat, bisa di Ayam Lamongan, bahkan di restoran-restoran yang mungkin dari adik-adik ini pernah kunjungi, ada Lombok Hijau, Super Penyet. Itu juga merupakan salah satu ayam yang digunakan adalah ayam jantan. Kemudian yang kedua, dari pertumbuhannya, kalau ayam jantan itu biasanya 2 bulan itu udah bisa dipanen. Terus juga makannya sih ya, kalau ayam jantan kalau misal dibandingkan dengan ayam horn atau ayam potong dan lain sebagainya itu porsi makannya lebih banyak. Jadi kalau ayam jantan tuh porsinya tuh kalau diberikan untuk pemutaran uang tuh masih masuk kayak gitu. Nah, untuk kakak memulai usaha ini pasti ada tantangannya dong dari awal. Nah, apa saja sih tantangan dari kakak memulai usaha ini? Oke, kalau tantangan selama adanya peternakan ini kurang lebih ya hampir setengah tahun ini ya, apalagi di musim hujan ini ayam jantan itu lebih sensitif ya kalau misalnya mengenai suhu. Jadi suhu yang ada di kandang ini harus benar-benar dijaga, karena kalau misalnya nih contoh saja di musim penghujan ini kita juga pernah gagal ternak, bahkan dari hampir 300 atau 250 ekor tuh mati semua. Masih pik-pik sih, karena itu ya satu karena penghangatnya kurang, terus juga suhunya nggak stabil, kadang dingin, kadang panas, kan cuaca sekarang nggak bisa dikondisiin ya. Nah terus itu sih, sama kadang kandangnya ini juga harus bersih terus, karena kalau kandangnya bersih terus juga peredaran udaranya, siklus udaranya bagus kan, juga memicu pertumbuhan hewannya semakin baik. Seperti itu. Kenapa kok kakaknya milih lebih ke ayam jantan? Kenapa nggak ayam horn atau ayam yang telur lainnya? Oke, kayak tadi ya, kalau memilih ayam jantan mungkin dari segi pemasaran ya. Kalau pemasaran ayam jantan kan bisa luas, dan juga harga jual belinya tuh alhamdulillah tuh ya masih masuk gitu lah buat diputar antara makannya, waktu panennya dan lain sebagainya tuh jangka waktunya tuh nggak terlalu panjang, dan ya pemasarannya bisa di mana aja, apalagi di Lamongan. Terus juga beberapa restoran yang gede tadi yang aku sebutin, ada Lombok Hijau, Super Penyet, karena sempet sih beberapa ibaratnya pemasaran ya, orang-orang yang biasanya ngirim-ngirim ayam di restoran-restoran gitu tuh pernah ambil di sini. Untuk saat ini kira-kira ada berapa ekor ayam sih yang ada di Kalau kandang? di sini kurang lebih, kalau ini 300 ekor, di dalam 200 ya, kurang lebih hampir ada 800. Bagaimana cara kakak itu menjaga kesehatan dan kualitas ayam yang ada di sini? Kalau menjaga kualitas itu tentunya yang pertama kandangnya harus bersih ya. Jadi kita lakukan pembersihan kandang itu setiap pagi hari. Ini kalau misalnya besok pagi itu biasanya kotoran-kotorannya disemprotin, dan itu di belakang ada aliran airnya, jadi nanti pembuangannya di belakang sana. Terus yang kedua, kalau masih kecil-kecil ini penghangat itu utama banget, karena kalau misalnya suhunya ini
nggak stabil dan kadang ayam itu kedinginan dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ayam. Contoh saja kasus kemarin itu bahkan dalam satu hari itu ayam bisa mati sampai 30 ekor, 50 ekor karena itu adanya penghangat yang minim, terus mereka berebutan untuk cari penghangat, akhirnya tumpuk-tumpukan, nggak bisa napas ya mungkin ya, terus akhirnya mereka pada mati. Kemudian ada trik khusus apa enggak ya Kak buat bikin jantan ayam jantan ini tuh biar tumbuh cepat gitu? Trik khususnya yang pertama jelas dari makannya dari ayam ya, ibaratnya pornya. Ada beberapa pun ini juga pernah mengalami kendala, pernah adanya perubahan makan dari 520 kalau nggak salah ke seri yang lainnya, itu ternyata kalau dibuat bibik ayam kecil itu masih kurang efektif karena pencernaannya di ayam tuh masih belum kuat dan itu tuh belum cocok buat piik ayam, dan itu lebih cocok untuk pertumbuhan ketika ayam itu udah memasuki usia 1 bulan lebih. Untuk soal harga jualnya biasanya ditentukan dari apa aja, terus apa yang dipengaruhi oleh kondisi pasar? Oke, kalau harga jual dari ayam jantan ini tentunya ya kalau ayam berat dari ayamnya itu sendiri, kayak kita di pasar kan pasti sekilonya berapa itu kan. Nah itu dari beratnya, terus dari apalagi ya, kalau dari harganya sih lebih ke harga ya, karena kadang kemarin sempat naik dari harga sekian jadi turun, jadi ya namanya kita bisnis kadang ada harga naik, harga turun, kadang juga masih stabil. Pernah nggak ada permintaan dari konsumen yang unik gitu? Contohnya kalau ayamnya mintanya ayamnya yang besar-besar atau yang sedang atau yang kalau permintaan unik enggak ya, karena di sini kita pemasarannya bukan per ekor. Jadi kita sistem panennya sekali panen itu berapa ratus ekor dan itu langsung kita salurkan ke tempat pemotongan untuk dilakukan pemasaran secara langsung gitu. Mungkin ada beberapa syarat sih sebenarnya kalau dari tempatnya itu sendiri, ada yang minta berapa, kalau misalnya ukurannya kurang dari 9 ons atau berapa itu mereka belum bisa menerima. Untuk usaha ini pernah nggak dapat dukungan atau bantuan dari pemerintah? Kalau dukungan dan bantuan dari pemerintah belum ya, mungkin setelah ada video ini ada bantuan atau ada spoiler ya dari mana itu. Kalau sekarang ini nggak sih, karena kita masih awal sih bangun bisnis ini, juga masih belajar. Dari juga pengalaman sebelumnya masih banyak hal yang harus dipelajari. Untuk kedepannya nih, ada rencana buat ngembangin peternakan ini atau enggak? Atau mau nambah jenis unggas atau produk-produk yang lain? Kalau jenis unggas belum ya kelihatannya, soalnya terbatasnya tempat, bisa dilihat ya teman-teman, terbatasnya tempat. Terus juga kalau itu kita lebih fokus dulu sih ke ayam jantan ini. Kalau misalnya kita maju nanti mungkin insya Allah, siapa tahu nanti Allah kasih rezeki kan, kita bisa perlebar peternakan ini ke tempat lain. Kemudian nih, apa saran kakak untuk orang yang mau mulai usaha peternakan? Kalau saran dari aku, bukan hanya peternakan ayam saja, mungkin dari teman-teman yang mau mulai bisnis, yang pertama tentunya harus pertimbangkan terlebih dahulu mengenai bisnis itu dan harus belajar lebih dalam mengenai bisnis yang akan kalian lakukan nantinya. Karena kan kalau misalnya kalian bisnis tanpa kalian survei dulu, tanya dulu sana sini, ibaratnya kalian tanam uang tapi uang itu tidak bisa berkembang gitu. Terus habis itu selalu mungkin kalau dari teman-teman, kalau usaha kan ada namanya gagal ya. Kalau sekali gagal mungkin jangan langsung kayak berkecil hati, mungkin itu bisa jadi pembelajaran karena awal dari kesuksesan itu ada di kegagalan. Yang terakhir ini buat kakaknya, harapan tentang industri peternakan unggas ini tuh seperti apa? Harapannya semoga untuk para UMKM dan pembisnis semuanya ya, harga di pemasaran itu tetap stabil, karena juga kalau misalnya harganya nggak stabil kan kasihan juga peternaknya ya, ataupun bisnis lainnya harus memutar uang, karena itu juga tidak hanya berkaitan pada satu hal saja ya, pada makanan dan lain sebagainya yang juga harus diperhatikan atau diperhitungkan. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sekian itu wawancara dari kelompok kami. Demikian observasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 2. Sekian dari observasi kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.